Indonesia ini yang 350 tahun lebih dijajah oleh Belanda selalu memainkan peranan apa? Curiga mencurigai, menimbulkan prasangka buruk terhadap satu golongan dengan golongan lain, sehingga Halo. Halo, Mbak Santi Amer. Pak, saya ini hujan ini, mudah-mudahan suara saya bisa didengar ya. Bagus, bening. Bagus Pak, ya salam untuk semua. Jadi begini Pak, judul yang dibawakan atau tema yang dibawakan oleh Pak Paul ini adalah Indonesia adalah bangsa yang rasis. Nah, itu. Tanda seru dengan tanda tanya beda. Kalau saya sementara pakai tanda tanya dulu, bukan meragukan. Indonesia adalah bangsa yang rasis. Ini suatu judul yang sebenarnya memalukan Indonesia. Nah sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang kita bergabung dalam Zoom ini, kita berangkat dulu dari pengertian rasisme itu apa sih? Supaya omongan kita terfokus, kemudian bisa memberikan dampak positif kepada pendengar, terlebih-lebih kepada pemerintah. Nah, rasisme itu didefinisikan sebagai sekumpulan ide-ide dan kepercayaan yang memiliki potensi untuk menyebabkan seseorang membentuk prasangka buruk yang pada akhirnya membawa pada perilaku negatif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Jadi kepercayaan ya yang membentuk prasangka buruk. Nah, kalau dia berprasangka buruk terhadap kelompok atau suku lain, dia merasa lebih superior, lebih hebat. Contoh, walaupun Batak ya, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Toba, Pak Barat, Pak lah ya, itu Pak itu punya prasangka buruk itu terhadap Batak Toba. Kenapa? Punya akar sejarah di mana Batak Toba itu terlalu mendominasi segala sesuatu di daerah Dairi. Sampai sekarang itu ada prasangka buruk. Maka jangan heran kalau ada kita dengar perkataan kami bukan orang Batak. Nah, prasangka buruk ini adalah persoalan psikologi, persoalan budaya, persoalan latar belakang. Nah, Indonesia ini yang 350 tahun lebih dijajah oleh Belanda selalu memainkan peranan apa? Curiga mencurigai, menimbulkan prasangka buruk terhadap satu golongan dengan golongan lain, sehingga terjadi politik adu domba. Nah jadi ini bukan perkara mudah di Indonesia, dan ini yang dikatakan oleh Paul Jang tadi, Pak Paul Jang, Indonesia negara rasis sangat-sangat berpotensi menjadi negara rasis. Kalau Indonesia tidak waspada, tidak menyelesaikan ini, Indonesia ini akan menjadi ajang perebutan kelompok-kelompok tertentu. Nah, bagaimana nanti kita usul dari Galarua untuk itu, tentu punya jalan sendiri. Nah, kembali kepada itu tadi, prasangka buruk itu, dan ini dia kalau dia berprasangka buruk, seperti contoh, siapa itu? Putri Indonesia yang dari Papua itu. Papua ini kan selalu punya prasangka buruk. Dan mereka tidak salah. Nah, di sini peranan pemerintah, Pak, termasuk kepada kita, saudara-saudara kita Tionghoa, melakukan diskriminasi. Kalau orang sudah rasis, pasti diskriminasi. Kenapa pemerintah Indonesia memperlakukan orang kita Tionghoa ini, ya, diskriminatif? Tidak bisa jadi ini, tidak bisa jadi ini. Kalaupun ada satu dua orang yang menjadi pejabat negara, itu sudah luar biasa. Akhirnya mereka apa? Berdagang, bekerja keras. Tetapi karena mereka berdagang, kerja keras, dan lain sebagainya, di profesi di luar dari pemerintah, dan mereka sukses, yang lain jadi berprasangka buruk. Nah, andil pemerintah di sini yang membuat orang kita Tionghoa ini menjadi didiskriminasi. Bukan oleh karena orang Tionghoa sendiri. Dan ini memang sengaja dipasang oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, bukan semua ya. Supaya apa? Supaya mereka bisa memainkan kartu ini. Jadi Bapak Ibu, selama itu tadi peranan pemerintah itu tidak dinegasikan, yakinlah rasisme itu pasti tetap terjadi, baik skala mikro maupun skala yang lebih luas. Jujur saja Pak, bukan hanya dengan orang kita Tionghoa itu rasisme, ya, rasisme itu bermuara kepada diskriminasi kepada orang suku-suku lain juga. Contoh, ini saya buka saja, kenapa orang Batak tidak bisa menjadi panglima TNI? Atau tidak bisa menjadi presiden, atau tidak bisa menjadi itu, tidak bisa menjadi jenderal misalnya, mentok-mentoknya Wakasat, wah orang akan begini, apalagi zaman Soeharto, orang akan bercanda, lu sih istrinya bukan orang Solo,
Coba istri lu dari orang Solo, seperti Akbar Tanjung tuh, seperti si A, si A, si B, si C. Naik semua itu. Lu istrinya orang Batak ya, walau aja nggak bakal bisa. Memang kenyataan begitu. Demikian juga di jabatan-jabatan politis lainnya. Jadi pemerintah memang yang sengaja menciptakan atau memberi ruang atau atmosfer rasisme itu bertumbuh di Indonesia. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Saya sih Galarua mulai sekarang sudah harus proaktif. Kalaulah saya tadi menggarisbawahi cerita dari Pendeta Paul. Kalau di Belanda atau di Jerman, teriak rasis, ditangkap, diproses secara hukum. Nah, apakah di Indonesia, kenapa tidak ada undang-undang anti rasisme? Ciptakan dong. Ayo Sebetulnya kita ada, Pak. Kita bikin draft Ada itu. tapi Masukkan. tidak dilakukan, Pak. Ya, Ada, Pak, undang-undang anti rasisme itu kan ada kan di Indonesia. nggak Tapi ada. mungkin Pak, ada, Pak. Ya, tapi hukumnya Tapi nggak ada. nggak dilaksanakan, Pak. Bukan, hukumnya tidak ada klausul yang mengatakan hukumannya akan begini-begini. Undang-undang Indonesia itu kan begitu, Pak. Tidak dilaksanakan, nggak ada hukumnya. Coba itu kalau ditindaklanjuti bentuk apa, perpres atau apa. Undang-undang isi undang-undang, tapi dalam tataran praktis kan harus ada peraturan menteri kah, peraturan ini kan. Sanksinya apa begitu ya? Iya, harus ada. Kalau cuma undang-undang mau dilanggar tidak dilanggar nggak ada hukumnya, walau-walam aja. Contoh, keputusan ketetapan MPR tentang etika berbangsa dan bernegara, apa nggak diatur di situ berbicara yang santun, sapaan-sapaan antar pejabat, ada diatur sangat lengkap di situ. Seperti bahasa kita diajar atau diminta berbahasa malaikat. Tapi kalau itu dilanggar, coba dilanggar ini. Anggota DPR ngomong sembarang, ada hukumannya nggak? Nggak ada. Jadi udah itu undang-undang lah di kita pun kalau misalnya apa. Jadi hanya retorika saja ya, Pak? Iya, hanya untuk sui-sui lah. Kalau orang Tanjung mau bilang untuk sui-sui aja dilihat. Buat apa itu kan? Galarua harus labrak gitu. Nggak ada cerita gitu-gitu. Nah, jadi ini berakar, Pak, kepada sejarah. Tetapi kita jangan putus asa. Kalau saya tetap optimis, whatever misalnya tidak zaman kita, the next generation. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, yang saya himbau ini dan usul, topik-topik atau tema yang dibuka oleh Pak Pendeta Paul ini sangat menginspirasi, sangat menggugah, sangat menohok, sangat menegur. Maka mari kita mendiskusikannya secara terfokus juga. Jangan kita terjebak ke dalam itu yang disebut dengan logical fallacy ya, sesat pikir gitu. Jadi ya kita fokus betul-betul begitu bagaimana tema ini betul-betul kita angkat ke permukaan sehingga ini para petinggi, para pemimpin negara ini atau siapapun sadar, oh iya ya, walaupun sadar pura-pura sadar, yang penting ditonjokin aja terus lah biar sadar. Itu aja dulu Pak Paul dari saya. Terima kasih Pak. Ya.